Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya aku, Bunda Arbi. Di video kali ini aku mau share pengalaman aku ya teman-teman, tentang beberapa hari ini aku lama nggak upload video karena aku ini terjangkit kena positif COVID-19 ya teman-teman. Dan agak lambat mengetahui. Aku pikir itu adalah batuk pilek biasa ya. Sebenarnya awalnya itu majikan aku yang ini ya mengalami gejala seperti batuk pilek gitu ya, demam, batuk pilek. Dan majikan aku itu nggak tes itu ya, nggak tes sendiri di rumah ya. Sebenarnya ada alat buat tes itu, ada 4 kotak ya, majikanku dapat gratis dari apotek ya. Tapi karena majikanku itu ndak mau, sebenarnya kalau dari awal itu majikanku tak kasih tahu batuk pilek tuh cepet periksa ke dokter, orangnya mau, mungkin nggak sampai kena ke aku teman-teman. Tapi karena majikanku nggak mau, majikanku itu batuk pilek dan nggak pakai masker ya. Terus aku juga tak pikir majikanku ini cuma batuk pilek biasa. Aku juga nggak pakai masker, dan satu rumah kan cuma aku sama majikanku yang aku jaga ini. Jadi 2 hari majikanku itu batuk pilek ya, terus aku mulai demam teman-teman, badanku mulai gregesi, mulai demam. Dan aku tak pikir itu juga cuma batuk pilek biasa ya, cuma mau pilek biasa. Aku beli obat itu di Wesen ya, seperti biasanya kalau badanku gregesi itu biasanya aku beli obatnya itu di Wesen gitu ya, obat aku pilek biasa nih gitu. Terus aku itu minum obat itu sudah habis 1 kotak itu kok nggak sembuh. Biasanya kalau aku itu mau pilek ya, badan gregesi, demam gitu, aku minum obat itu biasanya masih minum 3 kali itu biasanya sudah badanku sudah enakan gitu. Kalau yang ini tambah parah teman-teman, aku tambah nggak bisa ini ya, leher aku itu terasa kaku dan tenggorokan itu sakit banget kayak pancingan itu loh. Kalau di kampung namanya pancingan itu ya. Sakit banget ya, mau nelan ludah itu sakit banget. Terus akhirnya setelah aku bergejala itu 3 hari ya, karena malam itu tiap malam aku selalu seperti sesak napas gitu. Tiba-tiba pas mau tidur tuh enggak sesak ya nafas itu. Ya aku tidur pas tengah malam tuh tiba-tiba kayak terbangun dengan itu, kaget ya, kayak kaget terbangun karena aku nggak bisa napas gitu. Terus menggeh-menggeh gitu. Akhirnya aku izin ke majikanku mau ke rumah sakit ya, mau periksa. Dan waktu itu karena aku nggak berpikir kalau ini kena COVID ya, jadi aku juga nggak tes di rumah gitu. Aku langsung periksa ke dokter di Renayen tuh, di Taipei, rumah sakit Taipei itu ya. Terus di sana itu suster tuh menyarankan aku untuk tes sendiri di rumah ya, pakai alat tes sendiri di rumah. Tapi dokter juga ngasih aku obat, tapi bukan obat untuk COVID ya, obat flu ya. Dokter ngasih aku obat batuk pilek biasa itu. Terus aku pulang, sesampainya di rumah aku ngomong ke majikanku, tadi susternya nyuruh aku tes sendiri. Terus akhirnya majikanku kasih aku itu ya, tes itu. Terus aku tes, tapi pas aku tes tuh majikanku kan keluar mau ke salon ya. Sebenarnya majikanku tuh sudah batuk-batuk gitu, sudah batuk pilek, sudah ini, tapi nggak tahu kalau dia itu kena COVID ya. Dia itu ke salon dan ya pakai masker gitu. Terus dia itu keramas kan di salon. Terus pas majikanku keramas di salon kan, aku di rumah tes mandiri ya. Terus aku lihat loh, ternyata ada 2 garis, itu berarti aku positif COVID ya. Terus aku chat ke majikanku ya, aku kasih tahu kalau majikanku kalau aku itu positif COVID, dan majikanku segera pulang. Terus aku suruh majikanku tes, ternyata majikanku juga positif ya. Terus akhirnya aku di rumah cuma minum obat ini ya, yang dikasih dokter pas aku pertama kali ini periksa batuk pilek itu ya. Aku minum obat itu dan banyak minum air putih anget gitu ya, saran dokternya. Terus istirahat. Tapi karena
aku itu di majikanku ini cuma satu rumah, cuma berdua ya, dan majikanku sakit, aku juga sakit, jadi nggak bisa aku istirahat teman-teman. Aku tetap ini ya, tetap aktivitas seperti biasa ya, nyapu, ngepel ya, walaupun aku ini ya agak sesek ya, menggeh-menggeh gitu, tapi aku tetap aktivitas ya. Aku nggak tidur terus ya, karena ya seperti itulah, memang jadi TKW ya, jadi TKW nggak bisa kita itu di tempatnya orang harus tidur istirahat total. Apalagi di rumah ini, satu rumah cuma 2 orang, dan majikanku ini ndak ada sanak famili di sini ya teman-teman. Anaknya itu ada di Cina sana, jadi majikanku sendiri, jadi aku nggak bisa karantina mandiri teman-teman. Kasaran omongan tuh aku nggak bisa karantina seperti teman-teman yang lain. Kalau kena covid tuh harus karantina, istirahat total kayak gitu, enggak. Jadi aku tetap aktivitas, tetap masak ya. Kalau aku ndak masak, aku harus makan apa? Kalau membeli online setiap hari nggak mungkin aku mampu untuk membayar ya teman-teman. Bisa-bisa gajiku itu habis buat bayar itu makan ya. Aku terpaksa tetap masak ya, walaupun keadaan aku sakit ya, drop ya, sebenarnya aku drop. Terus kalau aku pengen pulang juga nggak mungkin, karena satu, paspor aku itu masih belum jadi ya teman-teman. Sebenarnya agenku itu sudah mengajukan paspor aku itu dari bulan 8, tapi nggak tahu sampai sekarang ini sudah November ya, ini pasporku itu aku belum ada panggilan buat foto, belum ada kabar gitu loh. Aku jadi nggak ya, jadi mengandalkan diri sendiri, aku harus sembuh gitu ya teman-teman. Jadi setelah aku 5 hari ya, obatku batuk pilek itu mulai habis, aku itu terus pergi lagi ke rumah sakit ya teman-teman, pakai masker double. Terus aku menjaga jarak dengan orang ya, jadi aku naik bis itu, aku itu cari yang bisnya itu ndak ada banyak penumpang gitu. Terus aku pergi ke rumah sakit, majikanku itu ini ya, telepon rumah sakit, dia itu diantar obat gitu. Tapi kalau aku, karena aku sudah terlanjur ini ya, periksa, awalnya sudah periksa ke dokter, jadi aku obatku mau habis itu aku jadi ke dokter lagi. Terus dokter tuh ngasih aku obat flu lagi, seperti awalnya tadi, seperti yang aku pertama ini ya, pertama periksa. Tapi ada satu obat tuh nggak sama gitu, kata dokternya. Aku sudah agak baikan gitu, karena memang aku itu minum obat dokter itu bukan cuma mengandalkan obat dokter ya. Aku ya cari informasi di Google ya, bagaimana cara sembuh secara cepat gitu ya. Aku katanya makan bawang putih tiap hari, jadi aku tiap pagi sama sore itu makan bawang putih teman-teman. Bawang putih itu aku makan, terus kadang-kadang ya aku makan pakai nasi, kadang-kadang ya aku makan kunyah-kunyah gitu, terus minum air gitu ya. Jadi pedas gitu aku sampai nggak kerasa loh. Pas pertama kali ngunyah bawang putih itu sampai aku nggak terasa ya, bawang putih itu rasanya kayak apa itu aku sampai nggak terasa. Mungkin saking ini ya, sudah mati rasa, ini lidahku itu sudah nggak ada rasa sama sekali. Penciuman juga sudah nggak mencium aroma apa-apa, namanya orang sakit ya. Tapi memang kalau covid tuh memang kayak begitu ya, nggak seperti batuk pilek biasa. Dan aku itu pas pertama kali makan bawang itu ya, itu tenggorokanku yang sakit ini selang 1 hari langsung nggak sakit teman-teman. Memang luar biasa ini ya, khasiatnya bawang putih ini. Aku langsung nggak sakit tenggorokanku ya. Terus aku sesakku juga nggak ada, langsung nggak ada ya, selang 1 hari. Aku jadi 1 hari itu makan bawang putih ya, jahe aku keprek sama bawang putih itu, aku kasih air panas gitu ya. Terus ya serai gitu ya, serai aku iris-iris, terus aku kasih air panas gitu, aku minum sama jahe gitu ya. Ya macam-macam lah aku usaha aku untuk sembuh ya. Terus aku itu akhirnya pergi ke dokter lagi, dan dokter tuh bilang sudah agak baikan ya, terus dikasih obat. Terus aku sampai hari ini kemarin itu
obatku habis kan yang dari dokter tuh. Terus aku memutuskan untuk pergi lagi, tapi sebelum pergi ke dokter kedua kali itu sebenarnya aku sudah tes lagi ya. 5 hari aku di rumah minum obat dokter yang pertama itu, aku itu sudah negatif ya. Aku sudah tes lagi itu, aku sudah negatif, makanya aku memberanikan diri pergi lagi ke rumah sakit untuk ngambil obatnya. Terus aku setelah obatku yang kedua ini mau habis, kan aku sudah dapat sekitar 11 hari ya. Itu aku pergi lagi ke rumah sakit teman-teman, tapi aku nggak ke dokter yang awalnya tadi, tapi aku ke emergensi ya, karena aku merasa aku itu sudah negatif. Sudah aku tes 3 kali ya, aku sudah tes 3 kali. Pertama itu positif, setelah itu 5 hari itu aku negatif, dan setelah itu besoknya lagi aku tes lagi itu negatif ya, benar-benar negatif, gak ada garis lain ya. Terus aku ke dokter, ke emergency itu, aku bilang ke dokternya kalau aku itu sudah terjangkit COVID tapi sudah negatif, tapi kenapa kok aku ini masih kelelahan ya, masih merasakan lelah gitu loh. Mau bekerja itu masih mau ngepel gitu aja sudah lelah ya, sudah menggen-menggen, sesak napas gitu teman-teman. Jadi aku itu ngepel itu cuma apartemen segini aja ya, itu aku sampai istirahat beberapa kali gitu teman-teman, nggak bisa langsung selesai gitu, nggak bisa. Aku harus duduk dulu, istirahat, mengatur nafas gitu ya, kayak nggak kuat itu loh, mau kerja berat tuh nggak kuat. Sampai aku telepon agent, aku mau dipercepat ini pengurusan paspor ya, karena aku mau pulang. Aku nggak bisa di sini istirahat total kayak gitu ya, karena aku itu bilang ke agent setelah aku sakit kena ini ya, kena Omicron ini, nggak tahu kenapa ya, setelah aku sembuh, aku negatif, tapi aku kok masih merasakan lelah gitu ya. Terus aku konsultasi ke dokter, katanya memang setelah terjangkit COVID ya, sebagian besar orang tuh merasakan seperti masih gampang lelah, terus masih sesak napas itu ya. Itu dinamakan long COVID ya. Long COVID itu adalah karena belum diketahui penyebabnya ya, mungkin ada kerusakan di paru-paru, katanya seperti itu kata dokternya ya. Tapi nanti lama-lama juga akan sembuh ya, tapi nggak tahu jangkanya, itu tergantung dari metabolisme tubuh setiap orang kayak gitu ya. Karena aku ini termasuk orang yang ini ya, lemah ya, sebenarnya mudah sakit aku ini, tapi karena aku sangat menjaga pola makan, jadi aku jarang sekali sakit teman-teman. Jadi menurutku dari video ini adalah pengalamanku ya, semoga bisa menjadi pengalaman buat teman-teman. Kalau mengalami gejala untuk saat-saat ini ya, harus segera tes ya kalau menurutku. Karena aku ini pas awal dari gejala aku nggak langsung tes, jadi aku itu terlambat mengetahui. Akhirnya pengobatannya juga tidak maksimal teman-teman ya. Tapi kalau kita dari awal mengetahui, kita mulai gejala itu, kita sudah tahu kalau kita ini gejala COVID, jadi kita bisa langsung mendapatkan pengobatan ya teman-teman, mendapatkan pengobatan yang tepat, jadi kita tidak akan mengalami hal yang serupa seperti aku ini ya. Kalau aku ini memang bisa dikatakan itu terlambat penanganan ya teman-teman ya, karena aku sudah 3 hari itu sudah ini ya, tenggorokanku sudah parah gitu, baru aku periksa ke dokter sudah mengalami sesak. Sebenarnya kalau aku masih mengalami demam, belum sempat tenggorokanku sakit parah itu, aku mungkin masih bisa mendapatkan penanganan pengobatan yang tepat. Mungkin nggak sampai ya aku kalau sudah negatif terus aku masih merasakan lelah, sesak kayak gini ya. Sekarang saja kalau aku ngomong terlalu cepat gitu rasanya seperti sesek teman-teman, nggak bisa ini ya, nggak bisa normal seperti semula gitu loh. Dan kadang-kadang aku juga masih merasakan batuk ringan gitu ya, tapi ada dahaknya sedikit kayak gitu. Sampai sekarang aku juga masih minum obat teman-teman. Dokter mengasih aku obat yang
emergensi itu untuk meredakan ini sesak napas ya, buat pernafasan gitu. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama yang berada di perantauan ya. Jaga selalu kesehatan, selalu waspada, dan selalu pakai masker ya. Jangan sampai kita itu sakit ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.